Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Hamdani, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, batch 3, rombel 5, sejarah kebudayaan Islam tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2100001254416. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di madrasah tempat saya mengajar, yaitu Madrasah Aliyah Manhajul Kapuas di kelas 10 dengan materi masa kecil Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf apabila ada kurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat bertemu kembali dengan Bapak tentunya. Pada hari ini dalam pelajaran sejarah kebudayaan dan sejarah kebudayaan Islam atau biasa disingkat dengan SKI, di mana hari ini kita akan membahas masa kecil Nabi Muhammad. Sebelum kita lanjut membahas masalah kecil Nabi Muhammad, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dengan berdoa ini akan menjadi berkah, manfaat dan guna bagi kita semua, dan mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi wa bil Islam dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah ma warzuqani fahma sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Dan hari ini sepertinya satu orang tidak hadir ya. Ada izin ke wali kelas, katanya sakit. Kita doakan mudah-mudahan rekan kita atau teman kalian kembali sehat dan bisa kembali bergabung dengan kita belajar seperti biasa. Masa kecil Nabi Muhammad SAW, beliau lahir pada tahun Gajah 570 Masehi, di mana kelahiran beliau bertepatan dengan peristiwa besar. Apa peristiwa besarnya? Yaitu penyerangan kota Mekah oleh pasukan bergajah. Jadi beliau lahir bertepatan dengan peristiwa besar. Apa itu? Yaitu penyerangan kota Mekah yang dipimpin oleh rajanya sendiri yang bernama Raja Abraha. Nah, tepat pada hari kelahiran Nabi Muhammad itu penyerangan kota Mekah. Tujuannya apa? Menghancurkan Ka'bah. Jadi pada waktu itu Ka'bah mau dihancurkan. Ka'bah ini kiblatnya umat Islam sedunia. Jadi ceritanya itu mau dihancurkan oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh rajanya yang bernama Abraha. Banyak, bukan hanya ribuan, jutaan. Sebelum pasukan bergajah dan yang dipimpin oleh Raja Abraha menghancurkan atau sampai ke kota Mekah, datanglah sekelompok burung. Apa nama burung itu? Ababil. Ya, burung ababil. Masing-masing burung tersebut membawa atau bercengkram dengan kakinya satu batu yang sangat panas. Kecil batunya, tapi ribuan, jutaan. Bahkan menurut cerita di Al-Quran, langit berwarna hitam. Karena apa? Karena saking banyaknya burung tersebut.
jutaan, hampir menutupi seluruh pasukan dari Raja Abraha dengan memakai gajah tadi. Nah, sampainya di pasukan itu tadi bergajah, burung tadi melepas semua batu-batunya. Kalau bahasa kita itu dilempar sekaligus serempak. Maka mengenai dari pasukan tersebut, belum sampai ke kota Mekah, apalagi menghancurkan Ka'bah, pasukan tersebut sudah kalah. Ada yang luka, bahkan sampai mati semuanya. Karena batu, tidak ada tempat berlindung, karena semua tempat terbuka. Terus setelah itu Nabi lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib, Aminah bin Wahab. Beliau lahir di Mekah pada hari Senin 1 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, itu tadi dinamakan tahun gajah karena pada hari kelahiran Nabi ada peristiwa besar, yaitu penyerangan kota Mekah oleh pasukan bergajah, maka dinamakan tahun gajah. Diperkirakan 20 April Masehi beliau beranak dan dari pasangan Abdullah dan Aminah. Nah, itu tadi dengan menandai di tangan cahaya dan kebenaran. Jadi menurut kisah itu, waktu beliau lahir, angin, cahaya, semua terang benderang. Beda dari hari biasanya. Tidak terbiasa, tenang, cahaya biasa. Pada hari itu semua pada wah. Nah, beliau disusui oleh seorang perempuan yang bernama Halimah Sa'diyah, kurang lebih 4 tahun. Lalu Siti Aminah, ibu kandung Nabi Muhammad, mengasuh putranya setelah dikembalikan oleh Halimah Sa'diyah. 4 tahun dengan orang lain, umur 6 tahun kembali ke ibu beliau. Di usia 6 tahun sebelum wafat, akhirnya ibu beliau Aminah dibawa ke dalam perjalanan pulang menuju Mekah. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh kakek beliau. Siapa kakek beliau? Abdul Muthalib. Kembali kakek beliau memelihara beliau, menjaga sampai beliau. Setelah itu kembali dilanjutkan oleh paman beliau, gantian ngasuhnya. Siapa paman beliau? Abu Talib. Nah, setelah kakek beliau wafat, dilanjutkan kembali oleh paman beliau yang merawat beliau, yaitu Abu Talib, menjadi pengasuh utama Nabi Muhammad dan juga sekaligus sampai dewasa mengajarkan cara beliau berniaga. Kehidupan sederhana di perkampungan Bani Sa'ad. Beliau disusui dan dibesarkan oleh ibu susu yang tadi Halimah Sa'diyah, kurang lebih 4 tahun, oleh Halimah Sa'diyah tadi. Dan beliau memiliki sifat, di antaranya adalah sifat asidik. Apa artinya sidik? Jujur, ya. Beliau orangnya sangat jujur dan tidak mau menipu. Selama berdagang, beliau jujur, menipu. Misalnya dagang satu buah keranjang. Buah dan keranjang itu misalnya ada 100 biji. Yang rusak ada 5, sisanya yang baik. Beliau bilang bahwa buah tersebut banyaknya sekian, rusaknya sekian. Beliau tidak mau bilang semua buah itu baik.
dan harganya pun tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Misalnya harganya 200.000 satu keranjang, beliau beli harga 20.000 satu keranjang, dijual pun tetap juga begitu harganya, tidak dikurangi, tidak lebihi. Biasanya orang misal beli 200.000, karena mau untung bisa dijual 250, 300. Itu kan biasanya. Nah, sini ada nggak orang tuanya yang dagang? Ada. Dagang orang tuanya. Dagang, apa? Nah, biasanya gitu. Tapi beliau tidak, tetap harga sesuai dengan beliau yang beli, tidak mau melebihkan. Terus sifat yang selanjutnya adalah amanah. Apa itu amanah? Ada yang tahu? Sifat amanah itu dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Tadi sifatnya pertama asidik. Apabila kita jujur dengan diri sendiri, dengan orang lain, itu akan membawa kita dalam kelapangan hati, kelapangan berpikir. Kalau kita jujur, itu orang akan percaya dengan kita, karena jujur ini sangat mahal harganya. Sekali kita berbuat tidak jujur atau berdusta dengan orang lain, maka orang tersebut tidak akan percaya kita selamanya. Walaupun dimaafkan, dicoba sekali, orang tersebut pasti akan was-was. Karena apa? Karena sudah tertanam di orang tersebut. Misalnya gini, kita bekerja di satu toko, orang terkadang mentes atau menguji kejujuran kita, ditaruhlah uang misalkan segepok, artian 1 juta, 2 juta. Nah, ditaruhlah uang secara terbuka semeja, itu menguji kita, apakah kita jujur tidak. Kalau kita biasa tidak jujur, kita ambil uang tersebut 1 atau 2 lembar. Setelah itu kita simpan, datang pemilik, bos dari toko, dia tanya, apakah kamu ada mengambil uang di sini atau melihat jatuh? Jawab tidak ada. Tapi ternyata CCTV yang bicara. Nah, CCTV membuktikan. Ketahuan bahwa orang tersebut tidak jujur mengambil uang, tapi dia bilang tidak ada. Itu jadi bumerang bagi kita. Dimanapun kita berada, kalau kita tidak jujur, itu sulit bagi kita. Di mana aja. Karena yang namanya kejujuran ini sangat mahal harganya. Tidak bisa dibeli uang atau didapatkan dengan menyogok. Itu dengan tertanam dalam diri sendirinya. Wah, nggak apa-apa, cuma sampai 2 lembar. Memang sangat sepele. Tapi apa akibatnya? Hati kita tidak tenang, terus merasa bersalah. Karena apa? Karena hal kecil. Itu. Jadi tanamkan dalam diri selalu sifat jujur. Nih, contoh lagi. Saat ulangan. Nah, saat ulangan. Biasanya ulangan semester banyak bocontekan. Jujur ya. Pernah kan? Pernah apa enggak? Di situ saat ulangan biasanya banyak bocontekan, baik di buku besar, buku kecil, berupa catatan kecil ditaruh. Ada yang ditulis di tangan, di kakinya. Guru lengah, guru keluar masing-masing buka catatan. Itu termasuk sifat tidak jujur. Kalau jujur, dia jawab dengan apa yang dia ingat. Apa yang dia ingat? Belajar. Sebelum ujian semester itu biasanya belajar dulu. Jangan besok ujian, hari ini belajar.
yakin tidak akan ingat. Ya ingatnya apa? Jalan-jalan, main HP, nongkrong, itu yang diingat. Karena apa? Karena dia tertanam sifat jujur. Usahakan sifat jujur itu selalu ada di hati. Yang kedua, sifat amanah. Apa tadi amanah? Dapat dipercaya. Nah, itu sifat amanah, dapat percaya itu karena apa? Karena kembali ke sifat jujur. Karena kita jujur, orang akan mudah percaya kita. Kita tidak pernah berdusta, tidak pernah bohong, tidak melakukan kesalahan sekecil apapun, maka orang akan percaya kita. Itu sangat mahal harganya, sulit kita mencari. Sekalipun sekali saja kita bikin kesalahan, maka tidak akan dipercaya lagi. Terus selanjutnya, cerdas. Cerdas atau patanah. Cerdas itu bisa dikatakan dengan pintar. Sudah jujur, dapat percaya, pintar lagi. Itu sifat Rasulullah. Cerdas dalam artian beliau cepat berpikir harus melakukan apa. Contoh tadi beliau bisa mencari masalah dengan satu masalah dan tidak mau jualan atau berdagang tidak jujur. Jujur, amanah. Terus selanjutnya rendah hati. Rendah hati itu bahasa Arabnya apa? Tawadu. Sifat tawadu, rendah hati. Sikap beliau dengan tawadu dalam artian misalnya begini. Orang karena merasa pintar, merasa berilmu dari teman-temannya, dia bangga. Nah, ini gue lebih pintar dari lo. Nah, itu bahasanya. Berasal lebih pintar dari dia, maka dia sok-sokan mengerjakan sesuatu yang belum tentu dia bisa atau pandai. Maka dia sok bisa dikerjakan, ternyata tidak bisa. Sok pintar, berlaku tawadu, rendah hati. Sangat sulit kita menerapkan sifat rendah hati, karena tidak semua orang bisa memiliki sifat rendah hati. Jujur, amanah, cerdas, rendah hati itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, tapi belum tentu kita bisa menjalankannya, mengamalkan, karena sangat sulit. Yang jujur aja terkadang orang banyak melakukan kesalahan. Jujur, amanah, cerdas, rendah hati, 4 sifat yang sangat sulit kita menjalankan dan mengamalkannya. Benar nggak? Sangat sulit. Hanya Rasulullah lah atau Nabi Muhammad yang dapat menjalankan tersebut. Karena apa? Karena beliau manusia yang terpilih. Dari sekian manusia yang banyak yang ada di dunia, hanya beliaulah yang terpilih. Dan beliaulah manusia yang paling sangat sempurna dari manusia yang ada. Sangat sempurna. Kalau kebanyakan orang sempurna hanya dilihat dari mata. Oh, orang itu, oh mantap, bagus, cakep, ganteng. Yang cewek, hanya di luar dan di mata kita pandang. Itu kebanyakan. Tidak ada yang sesempurna Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sudah suci, bersih, masih dibersihkan. Dada beliau dibelah, dibersihkan dengan air jam. Beda loh dengan kita. Kita sendiri
dengan kebaikan, dengan sholat, berbakti dengan orang tua, dan agama, taat, beribadah, itu pun masih jauh sangat kurang. Beliau beda karena beliau orang pilihan, paling sempurna dari antara manusia. Dan saat akhir beliau pun semua pada gembira, yang api yang semula bertahun-tahun pada menyala padam seketika karena beliau lahir. Rendah hati atau tawadu. Sikap rendah hati atau tawadu menjadi bagian akhlak mulia yang ditujukan sejak masa kecil beliau. Jadi dari kecil beliau sampai dewasa itu orang rendah hati, selalu sopan dengan orang tua. Contoh kecil, lewat di depan orang tua yang lebih tua, kita harus biasanya bagaimana lewatnya? Gak mungkin kan lewat, misalnya orang tua di depan kita lewat, gak mungkin lah begini, sok-sokan. Itu sesopan namanya. Contoh kecil yang kita lihat dan diterapkan, nunduk badannya, isi lewat. Jangan langsung nyelonong aja. Bisa nyelonong, kecil orang tidak ada, dan pasar itu bebas. Itu pun juga ada aturannya. Jangan langsung main kalau kerja. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Ada. Baik, kembali kita ke yang pertama tadi, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu kota Mekah diserang atau diserbu oleh pasukan bergajah yang tujuannya menghancurkan Ka'bah, di mana sebelum dihancurkan datang sekelompok burung apa tadi? Ababil. Burung ababil yang bahkan mencapai ribuan jutaan datang langsung menyerbu atau menyerang pasukan tadi dengan masing-masing membawa batu yang sangat panas dan dilemparkan ke pasukan bergajah tadi. Nah, di situ ada surah Al-Fil. Ada yang bisa? Bisa? Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لم نجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Masih. Nah, itu tadi adalah surah bertepatan dengan penyerangan burung ababil atau peristiwa besar penyerangan kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tadi ada yang masih ingat tahun berapa Nabi Muhammad lahir? 570 Masehi. Nah, itu ingat 570 Masehi dan dirawat oleh seorang perempuan. Siapa namanya? Halimah Sa'diyah. Ingat ya? Halimah Sa'diyah. Berapa lama? Kurang lebih 4 tahun. Ya. Setelah itu kembali ke ibu beliau dan ibu beliau meninggal, maka diasuhlah kembali oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Setelah kembali ke ibu beliau, diasuh oleh kakek beliau bernama Abdul Muthalib dan kakek beliau meninggal, diasuh kembali oleh paman beliau yang bernama Abu Talib. Setelah dengan paman beliau Abu Talib, beliau diajarkan cara berdagang. Baik, demikian untuk
untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu bekal untuk nanti kalian lanjutkan terus di jenjang berikutnya. Baik, sebelum mengakhiri, silakan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan sebelum Bapak akhiri, Bapak berpesan teruslah belajar, terutama untuk yang kelas 12. Nantinya mungkin ada yang lanjutkan ke perguruan tinggi, kita belajar. Baik Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.